Jarum jam di ruang tengah menunjukkan pukul 00.15 ketika Sasha berdiri sendirian di rumah besar yang terasa terlalu sunyi untuk disebut rumah. Lampu-lampu sudah banyak dimatikan, menyisakan cahaya kekuningan redup yang memantul di dinding marmer. Udara terasa dingin, bukan karena AC, tapi karena keheningan yang menggantung. 1 jam sebelumnya, suaminya Raka pamit terburu-buru. "Maaf ya, Syah. Ada masalah mendesak di proyek cabang Kalimantan. Aku harus ambil penerbangan paling pagi," katanya sambil mengenakan jas. Wajahnya tegang tapi tetap berusaha tersenyum. Sebagai istri yang selama 3 tahun pernikahan selalu percaya penuh, Sasha tidak banyak bertanya. Ia membantu menyiapkan pakaian, memastikan laptop dan dokumen masuk ke tas, lalu mengantar Raka sampai pintu. Sasha mengenal Raka sebagai sosok suami yang nyaris sempurna. Pekerja keras, lembut dalam bicara, tidak pernah meninggikan suara. Ia tidak pernah punya alasan untuk curiga. Malam itu, Sasha hanya ingin memastikan semuanya rapi sebelum tidur. Ia kembali ke ruang kerja Raka, ruangan yang selalu dipenuhi berkas, map proyek, dan aroma parfum maskulin yang familiar. Saat hendak mematikan lampu, matanya menangkap sesuatu di bawah tumpukan berkas di sudut meja. Sebuah benda berwarna hitam. Jantung Sasha berdesir. Ia jongkok perlahan dan menarik benda itu keluar. Dompet kulit milik Raka. Sasha membeku beberapa detik, seolah otaknya menolak menerima apa yang dilihat matanya. Ia membuka dompet itu dengan tangan sedikit gemetar. Di dalamnya, kartu identitas Raka, kartu kredit utama, kartu debit, uang tunai. Nggak mungkin, gumam Sasha pelan. Tanpa dompet itu, Raka tidak mungkin bisa naik pesawat. Tanpa identitas dan uang, semuanya akan kacau. Kepanikan langsung menyergap dada Sasha. Bayangan buruk berkelebat. Raka kebingungan di bandara. Raka marah karena kecerobohan. Atau lebih buruk, Raka terlantar sendirian tengah malam. Sasha segera mengambil ponsel dan menelepon Raka. 2 kali. 3 kali. Nada sambung terdengar, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Tetap sama. Jam dinding menunjukkan pukul 00.20. Penerbangan Raka dijadwalkan pukul 2. Masih ada waktu. Sasha menimbang-nimbang. Jarak rumah ke bandara sekitar 45 menit jika jalanan lancar. Ia tidak bisa menyetir sendiri di malam hari. Matanya agak rabun jika terkena sorot lampu dari arah berlawanan. Sopir keluarga juga sudah pulang sejak sore. Namun satu hal pasti. Ia tidak bisa membiarkan Raka berangkat tanpa dompet ini. Dengan jari gemetar, Sasha membuka aplikasi taksi online. Beberapa menit terasa sangat lama, hingga akhirnya layar ponsel menampilkan notifikasi. Pengemudi ditemukan. Nama, Pak Ridwan. Mobil, sedan hitam. Jarak, 5 menit dari lokasi. Sasha menghela napas lega. Ia mengenakan jilbab, mengambil jaket tebal, lalu menggenggam dompet itu erat-erat, seolah benda kecil itu adalah nyawa suaminya sendiri. 5 menit kemudian, sebuah sedan hitam berhenti tepat di depan gerbang rumah. Sasha keluar, mengunci pintu rumahnya, lalu masuk ke kursi belakang mobil. Udara dingin AC langsung menyergap wajahnya. Di kursi depan duduk seorang pria paruh baya. Rambutnya memutih di bagian samping. Wajahnya keras, tanpa senyum, tanpa ekspresi. Ia menatap Sasha sekilas lewat spion tengah. Tatapan itu tajam. "Selamat malam, Pak," sapa Sasha sopan. "Maaf ya, saya pesan mendadak. Ke bandara, terminal keberangkatan domestik." Pria itu hanya mengangguk pelan. Namanya di aplikasi tertulis, Pak Ridwan. Mobil pun mulai bergerak, meninggalkan kompleks perumahan mewah itu, membawa Sasha menembus malam, tanpa ia sadari, menuju titik balik hidupnya. Mobil sedan hitam itu melaju perlahan meninggalkan gerbang rumah Sasha. Lampu-lampu taman perumahan satu persatu tertinggal di belakang, digantikan jalanan kota yang semakin sepi. Jam di dashboard menyala redup, angkanya berganti pelan, seolah ikut menghitung waktu yang terus berjalan. Di dalam mobil, sunyi. Tidak ada musik, tidak ada radio, tidak ada percakapan basa-basi. Hanya suara mesin yang berdengung rendah dan gesekan ban dengan aspal. Sasha duduk tegak di kursi belakang, memeluk tas kecilnya erat-erat.
Dompet Raka ada di dalamnya. Ia menatap ponsel di genggamannya, berharap layar itu menyala menampilkan nama suaminya. Namun layar tetap gelap. Sasha mengirim pesan singkat. Aku Otu Bandara. Dompet kamu ketinggalan di rumah. Pesan terkirim. Centang 1. Sasha mencoba menenangkan diri. Mungkin sinyalnya jelek, gumamnya dalam hati. Ia menyandarkan punggung ke jok, menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Tapi rasa gelisah itu tidak pergi. Justru semakin menguat, seperti firasat yang tidak bisa dijelaskan. Mobil kini memasuki jalan tol. Lampu-lampu jalan membiaskan cahaya oranye kusam ke dalam kabin, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan di dashboard dan kursi. Jalan tol hampir kosong. Hanya sesekali terlihat kendaraan lain melintas jauh di depan. Sasha melirik ke depan, ke arah sopir. Pak Ridwan. Pria itu mengemudi dengan sangat hati-hati. Terlalu hati-hati untuk ukuran jalan tol yang lengang. Kecepatannya stabil, tidak pernah terlalu cepat, namun juga tidak melambat tanpa alasan. Yang membuat Sasha tidak nyaman, tatapannya. Beberapa menit sekali, Pak Ridwan melirik ke spion tengah. Bukan sekadar cek lalu lintas. Tatapan itu seperti memastikan sesuatu di belakang. Setiap kali mata mereka bertemu di pantulan cermin, Sasha merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Tatapan Pak Ridwan tajam, sulit dibaca, dan tidak disertai ekspresi apapun. Sasha menelan ludah. Ia mencoba mengalihkan pikiran. Ia membuka jendela sedikit, menatap keluar. Pemandangan gedung-gedung tinggi perlahan berubah menjadi area terbuka yang lebih gelap. Jalan tol menuju bandara memang selalu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih panjang, lebih sepi dari dunia biasa. Namun kegelisahan itu justru semakin kuat. Sasha merapatkan jaketnya. Tangannya tanpa sadar meremas tas lebih erat. Dalam benaknya, potongan-potongan berita kriminal yang pernah ia baca di media sosial mulai bermunculan. Wanita sendirian. Taksi online. Malam hari. Jalan sepi. Sasha cepat-cepat menepis pikiran itu. Jangan berprasangka buruk. Ia menegur dirinya sendiri. Beliau cuma bapak-bapak cari nafkah. Ia mulai berzikir pelan dalam hati. Bibirnya nyaris tak bergerak. Tapi doa itu mengalir terus, berusaha menenangkan getaran takut yang mulai naik dari perut ke dada. Mobil berpindah jalur beberapa kali. Padahal jalanan nyaris kosong. Pak Ridwan terlihat sangat waspada, bahkan cenderung menghindari kendaraan lain yang melintas jauh di depan. Sasha memperhatikan dari belakang dengan perasaan tidak enak yang semakin sulit ditepis. Waktu berjalan. Cahaya terang bandara mulai terlihat di kejauhan. Sasha menghela napas lega. Sebentar lagi, pikirnya. Ia melirik jam di ponsel. Masih ada 1 jam lebih sebelum pesawat Raka lepas landas. Ia bahkan mulai membayangkan ekspresi Raka, antara panik, lega, dan mungkin sedikit kesal, saat melihat Sasha datang membawa dompetnya. Sasha tersenyum tipis. Ia merasa bangga bisa menjadi istri yang sigap dan peduli. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Mobil mulai memasuki area bandara. Lampu-lampu besar menyala terang. Gedung terminal terlihat megah di depan. Biasanya, sopir akan langsung menurunkan penumpang di lobi utama. Ramai, terang, penuh orang. Tapi Pak Ridwan tidak berhenti. Mobil justru terus melaju pelan, menjauh dari keramaian, menuju ujung area penurunan penumpang yang lebih sepi. Cahaya lampu di sana lebih redup. Beberapa lampu bahkan mati. Sasha mengerutkan kening. Pak! Ia hendak menegur. Namun kalimat itu tertahan di tenggorokannya saat ia melihat wajah Pak Ridwan di spion. Wajah pria itu kini berubah. Keringat dingin terlihat di pelipisnya. Rahangnya mengeras. Tatapannya fokus lurus ke depan, lalu sesekali ke sisi kiri, ke arah trotoar yang gelap. Mobil berhenti. Bukan di depan pintu terminal. Bukan di tempat ramai. Melainkan di dekat pilar beton besar, di ujung area yang sunyi. Di luar, tidak ada porter. Tidak ada penumpang lain. Hanya angin malam bandara yang bertiup kencang, membawa suara siulan yang membuat bulu kuduk Sasha berdiri. Insting Sasha berteriak. Ada yang salah. Ia meraih gagang pintu, berniat turun secepat mungkin dan berlari ke arah keramaian. Sasha menarik tuas pintu. Tidak terbuka. Ia menarik lagi,
Lebih keras. Tetap tidak. Jantungnya langsung berdegup kencang. Sasha mencoba pintu sebelahnya. Sama saja. Pintu mobil terkunci dari pusat kendali. Napas Sasha memburu. Dadanya naik turun cepat. Panik mulai menyebar seperti api di dadanya. "Pak?" Suaranya bergetar. "Kenapa pintunya dikunci?" Pak Ridwan tidak menjawab. Tangannya mencengkeram setir dengan sangat kuat, sampai buku-buku jarinya memutih. Matanya menatap tajam keluar, ke arah trotoar gelap di sisi kiri mobil, seolah sedang menunggu sesuatu. Sasha memukul kaca jendela dengan telapak tangan. "Pak, tolong buka pintunya. Saya mau turun." Suara Sasha bergetar, nyaris pecah. Namun di luar sana, sunyi. Tidak ada siapapun yang mendengar. Dan di dalam mobil, rasa aman Sasha mulai runtuh perlahan, digantikan oleh ketakutan yang sangat nyata. Detik-detik setelah pintu mobil terkunci terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Sasha kembali menarik gagang pintu dengan panik. Suara klik yang ia harapkan tidak pernah datang. Yang ada hanya bunyi tuas yang mentok, kaku, tak bergeming. "Pak, buka pintunya. Pak, tolong." Suaranya bergetar hebat. Telapak tangannya mulai basah oleh keringat dingin. Napasnya tersengal, seolah udara di dalam mobil mendadak menipis. Ia menoleh ke depan. Pak Ridwan masih duduk kaku di balik kemudi. Tangannya mencengkeram setir seakan jika dilepas, semuanya akan runtuh. Bahunya tegang, napasnya berat. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak menatap Sasha sama sekali. Matanya justru tertuju tajam ke arah luar, ke trotoar gelap di sisi kiri mobil. Sasha mengikuti arah pandang itu. Gelap. Lampu mati di beberapa titik. Pilar beton menjulang dingin. Tidak ada orang. Tidak ada suara langkah kaki. Hanya hembusan angin bandara yang membawa bau aspal dan logam. Rasa takut Sasha meledak. Ia memukul kaca jendela lebih keras. "Pak, tolong. Kenapa pintunya dikunci?" Tidak ada jawaban. Kepala Sasha berputar-putar. Pikiran terburuk bermunculan tanpa bisa ia kendalikan. Diculik, dirampok, dihabisi. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dicegah. "Apa Bapak mau apa?" Suara Sasha pecah. "Uang? Perhiasan? Ini dompet suami saya. Ambil saja semuanya. Pak, tolong biarkan saya turun." Ia membuka tasnya dengan tangan gemetar, menunjukkan dompet itu. Ia benar-benar siap menyerahkan apapun demi bisa keluar dari mobil ini. Untuk pertama kalinya, Pak Ridwan bersuara. Namun suaranya bukan suara kasar atau mengancam. Justru rendah, berat, dan sangat serius. "Jangan turun di sini." Kalimat itu membuat Sasha terdiam sejenak. Bukan karena tenang, tapi karena bingung dan takut bersamaan. "Apa maksud Bapak?" Sasha terisak. "Kenapa saya nggak boleh turun?" Pak Ridwan akhirnya menoleh sedikit. Wajahnya terlihat pucat, rahangnya mengeras. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi di balik ketakutan itu, ada ketegasan yang tidak goyah. "Percaya saja padaku." Kalimat itu justru membuat dada Sasha semakin sesak. Bagaimana mungkin ia bisa percaya pada orang asing yang mengurungnya di dalam mobil tengah malam begini? Sasha menangis lebih keras. Air mata membasahi jilbab dan pipinya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. "Pak, saya mohon." Suaranya nyaris habis. "Kenapa Bapak melakukan ini ke saya? Saya cuma mau ngantar dompet suami saya." Pak Ridwan menarik napas panjang. Tangannya masih disetir, matanya kembali menatap lurus ke depan. "Kamu akan tahu jawabannya," katanya pelan, "dalam 5 menit. 5 menit. Angka itu terdengar menakutkan di telinga Sasha. 5 menit? Ulang Sasha lirih. Pak Ridwan mengangguk pelan. "Nyawamu ada di hitungan 5 menit itu." Kalimat itu menghantam Sasha seperti palu. Tubuhnya terasa lemas seketika. Kakinya gemetar. Ia tidak berani bergerak lagi. Ketakutan itu terlalu besar untuk dilawan. Sasha meringkuk di kursi belakang, memeluk tasnya erat-erat, seolah tas itu satu-satunya perisai yang ia miliki. Bibirnya bergerak berdoa tanpa suara. Setiap tarikan napas terasa berat. Ia menatap jam digital di dashboard. Detik berjalan. 1 menit.
Suasana di dalam mobil begitu hening sampai Sasha bisa mendengar detak jantungnya sendiri. 2 menit. Matanya melirik keluar jendela. Kegelapan di trotoar terasa hidup, seolah menyembunyikan sesuatu yang siap melompat kapan saja. 3 menit. Pak Ridwan tidak bergerak sedikit pun. Matanya terus memindai spion samping dan kaca depan, seperti sedang mengawasi musuh yang tak terlihat. 4 menit. Sasha menahan napas. Air matanya jatuh perlahan tanpa suara. Waktu berjalan terlalu lambat, menyiksa setiap detiknya. 5 menit. Tepat saat angka di dashboard berubah, suasana pecah. Sirene meraung keras. Cahaya biru dan merah menyala terang, menyilaukan mata Sasha. Dari arah depan dan belakang, 3 mobil polisi muncul entah dari mana, memblokir jalan dan mengepung taksi itu. Sasha menjerit tertahan. Tubuhnya refleks menunduk. Ya Allah, gumamnya. Pikirannya langsung menyimpulkan satu hal. Polisi datang untuk menangkap Pak Ridwan. Harapan selamat muncul di dadanya, bercampur ketakutan akan kemungkinan baku tembak. Pintu mobil polisi terbuka. Beberapa petugas berseragam lengkap dengan rompi anti peluru melompat keluar. Mereka memegang senjata laras panjang, bergerak cepat dan terkoordinasi. Teriakan keras terdengar. Tiar, jangan bergerak. Sasha menutup telinganya, membungkuk, takut peluru nyasar mengenai dirinya. Namun sesuatu terasa janggal. Para polisi itu tidak mengarahkan senjata ke mobil Pak Ridwan. Mereka justru berlari melewati mobil taksi itu. Sasha mengangkat kepalanya sedikit, berani mengintip. Polisi-polisi itu menyergap seseorang di balik bayangan pilar beton, tepat di sisi kiri mobil, di titik yang seharusnya dilewati Sasha jika ia turun tadi. Seorang pria berjaket hitam tebal, mengenakan topi yang menutupi wajah, diseret keluar dari kegelapan. Pria itu mencoba melawan. Percuma. Jumlah polisi terlalu banyak. Ia dijatuhkan ke aspal, tangannya dipelintir ke belakang, lalu diborgol. Saat pria itu meronta, sebuah benda jatuh dari saku jaketnya. Pisau lipat. Lalu sebuah kain. Salah satu polisi mengambil kain itu dengan sarung tangan, memasukkannya ke kantong barang bukti. Bau kimia tajam samar-samar tercium bahkan hingga ke dalam mobil. Sasha menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan ngeri. Baru saja, ia hampir turun ke tempat itu. Lalu seorang polisi lain mendekati mobil taksi dan membuka pintu dari luar. Sudah aman, katanya singkat. Sasha masih gemetar, matanya liar mencari jawaban. Seorang perwira mengetuk kaca jendela pengemudi. Pak Ridwan menurunkan kaca. Perwira itu memberi hormat singkat. Target sudah diamankan, Pak. Situasi terkendali. Pak Ridwan mengangguk. Bahunya yang sejak tadi tegang perlahan turun. Lalu ia menekan tombol di dashboard. Klik. Pintu mobil terbuka. Suara klik itu terdengar seperti bunyi kebebasan bagi Sasha. Ia masih gemetar hebat, bingung, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia menatap Pak Ridwan dengan mata berkaca-kaca. Pak, suaranya serak. Apa yang sebenarnya terjadi? Pintu mobil yang kini terbuka itu tidak langsung membuat Sasha berani bergerak. Tubuhnya masih gemetar hebat. Napasnya pendek-pendek. Kakinya terasa lemas, seolah tidak sanggup menopang berat badannya sendiri. Ia masih duduk mematung di kursi belakang, menatap pemandangan di luar dengan mata berkaca-kaca. Di luar mobil, polisi masih bergerak cepat. Lampu strobo merah dan biru menyala silih berganti, memantul di pilar beton dan aspal bandara. Pria berjaket hitam itu sudah digiring menjauh. Tangannya diborgol, kepalanya tertunduk. Sasha menoleh kembali ke depan. Pak Ridwan masih duduk di kursi pengemudi. Kali ini wajahnya terlihat jauh lebih tenang, meski sisa ketegangan masih tampak di garis rahangnya. Ia menoleh ke belakang, menatap Sasha dengan sorot mata yang sangat berbeda dari sebelumnya. Bukan tatapan dingin, bukan tatapan mencurigakan, melainkan tatapan iba dan melindungi. Tenang, nak, katanya pelan. Sudah aman. Suara itu terdengar kebapakan. Sangat kontras dengan suasana mencekam beberapa menit sebelumnya. Sasha menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. Apa? Suaranya serak. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Kenapa polisi? Kenapa orang itu ditangkap? Dan, kenapa polisi hormat ke Bapak?
Pertanyaan itu keluar beruntun, bercampur kebingungan dan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Pak Ridwan menarik napas panjang, lalu memutar tubuhnya sedikit agar bisa menatap Sasha dengan lebih jelas. "Maafkan saya," katanya pelan. "Saya terpaksa mengunci pintu. Kalau kamu turun tadi, kamu tidak akan duduk di sini sekarang." Kalimat itu membuat jantung Sasha berdegup lebih cepat. "Orang yang ditangkap barusan," lanjut Pak Ridwan, "bukan orang sembarangan. Dia pembunuh bayaran." Sasha refleks menutup mulutnya dengan tangan. Pak Ridwan melanjutkan dengan nada hati-hati, seolah tidak ingin menambah trauma Sasha. Di sakunya ada pisau. Dan kain basah itu berisi kloroform dosis tinggi. Cukup untuk membuat seseorang pingsan dalam hitungan detik. Bayangan mengerikan langsung memenuhi benak Sasha. Jika ia turun tadi, jika pintu itu terbuka, tubuhnya bergetar lagi. Sasha menunduk, air mata jatuh ke pangkuannya. "Terus, kenapa saya?" tanyanya lirih. "Siapa yang mau menyakiti saya?" Pak Ridwan tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah luar, memastikan situasi benar-benar terkendali. Polisi terlihat memberi isyarat bahwa area sudah aman. Beberapa petugas masih berjaga, sementara yang lain mengurus barang bukti. Barulah Pak Ridwan kembali menatap Sasha. "Nama saya Ridwan," katanya. "Mungkin kamu sudah pernah mendengarnya dulu." Sasha mengangkat wajahnya perlahan. "Ridwan?" Nama itu terasa samar, seperti bayangan lama yang nyaris terlupakan. "Saya dulu," Pak Ridwan berhenti sejenak, "kepala keamanan pribadi almarhum ayah kamu." Kata-kata itu menghantam Sasha dengan lembut namun dalam. Ayahnya. Sasha teringat wajah ayahnya. Seorang pengusaha keras namun sangat protektif. Sosok yang selalu memastikan Sasha aman, bahkan setelah ia menikah. "Bapak," suara Sasha bergetar. "Pak Ridwan?" Pak Ridwan mengangguk. "Betul, Nak. Sebelum ayah kamu meninggal, beliau menitipkan satu amanah ke saya." Sasha menatapnya tanpa berkedip. "Beliau minta saya tetap mengawasi kamu dari kejauhan. Tidak menampakkan diri. Tidak mencampuri hidupmu, kecuali kalau kamu dalam bahaya." Hening sejenak menyelimuti mobil. "Beliau selalu punya firasat," lanjut Pak Ridwan. "Banyak orang mendekati kamu bukan karena tulus, tapi karena harta dan posisi keluarga kamu." Dada Sasha terasa sesak. Ia tidak pernah menyangka ayahnya sampai memikirkan sejauh itu. "Malam ini," kata Pak Ridwan, suaranya mengeras, "saya dapat informasi bahwa ada rencana penculikan. Targetnya, kamu." Sasha memejamkan mata. Air mata kembali mengalir. Orang itu, Pak Ridwan menunjuk ke arah tempat pria berjaket hitam tadi ditangkap, sudah mengintai lokasi ini sejak sore. Begitu kamu turun dari mobil, dia akan mendekat. Kain itu akan ditempelkan ke wajah kamu. Dalam hitungan detik kamu pingsan. Sasha bergidik ngeri. "Dan setelah itu?" tanyanya lirih. Pak Ridwan tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan, "Tidak ada skenario yang baik." Keheningan kembali turun. Namun ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di benak Sasha. Pertanyaan terbesar dari semuanya. "Pak?" Sasha mengangkat wajahnya. "Siapa yang menyewa dia?" Pak Ridwan menatap Sasha lama. Wajahnya terlihat berat, seolah jawaban itu bukan sesuatu yang ingin ia ucapkan dengan kata-kata. Akhirnya, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke kejauhan, ke arah lantai 2 gedung terminal bandara, yang dindingnya terbuat dari kaca besar dan terang benderang. "Lihat ke sana," katanya pelan. Sasha mengikuti arah telunjuk itu. Dan detik berikutnya, dunia Sasha runtuh. Di balik kaca besar terminal keberangkatan internasional, bukan domestik, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Raka. Suaminya. Raka berdiri di sana, memandang ke bawah ke arah keributan di area parkir. Tapi ekspresinya, bukan ekspresi suami yang khawatir. Wajahnya merah padam. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal. Ia tampak marah. Dan yang membuat napas Sasha seakan terhenti. Raka tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala. Rambutnya tergerai rapi. Tubuhnya menempel dekat dengan Raka. Nadia. Sahabat dekat Sasha. Teman arisan. Teman belanja.
Orang yang sering memeluk Sasha sambil tertawa. Nadia memegang lengan Raka dengan mesra. Terlalu mesra untuk sekadar teman. Di dekat kaki mereka, Sasha melihat 2 koper besar. Bukan koper dinas. Bukan koper kerja. Itu koper liburan. Raka merangkul pinggang Nadia. Gerakan yang sangat akrab. Sangat jelas. Keduanya menatap ke arah mobil polisi dengan tatapan penuh kebencian. Bukan panik, bukan khawatir, melainkan kecewa. Seolah rencana besar mereka baru saja gagal total. Sasha merasa dadanya seperti diremas kuat-kuat. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Suara sirene, cahaya lampu, semua terasa menjauh. Air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. Raka? Bisiknya nyaris tak terdengar. Saat itu Sasha mengerti segalanya. Tidak ada dinas luar kota. Tidak ada proyek mendesak. Dompet yang tertinggal? Bukan kelalaian. Itu umpan. Pak Ridwan tidak berkata apa-apa. Ia membiarkan Sasha memproses kenyataan pahit itu. Ia hanya menunggu dengan sabar. Seperti seorang ayah yang tahu tidak ada kata yang bisa mengurangi rasa sakit anaknya. Beberapa menit kemudian, Pak Ridwan menyalakan mesin mobil dan melajukan kendaraan perlahan menjauh dari bandara. Meninggalkan tempat di mana pengkhianatan itu terpampang jelas. Sasha masih menangis dalam diam. Namun di balik air mata itu, sesuatu mulai berubah. Rasa sakit perlahan digantikan oleh rasa lain. Rasa dingin. Rasa marah. Rasa yang tidak meledak, tapi mengeras tajam di dalam dada. Dan tanpa Sasha sadari, di kursi belakang sedan hitam itu, Sasha yang lama mulai mati. Mobil sedan hitam melaju perlahan meninggalkan area bandara. Cahaya terang gedung terminal perlahan mengecil di kaca spion, hingga akhirnya menghilang digantikan gelapnya jalan tol malam. Di dalam mobil, sunyi kembali meraja. Namun kali ini, keheningan itu berbeda. Bukan lagi sunyi penuh ketakutan, melainkan sunyi yang berat, penuh luka dan pengkhianatan. Sasha duduk mematung di kursi belakang. Tangannya masih memeluk tas kecilnya erat-erat. Seolah takut jika ia melepasnya, semua kenyataan ini akan runtuh dan menimpa dirinya sekaligus. Air matanya mengalir pelan tanpa suara. Pak Ridwan tidak langsung berbicara. Ia mengemudi dengan tenang, memberi ruang bagi Sasha untuk bernapas, untuk menerima kenyataan yang terlalu besar untuk ditelan sekaligus. Beberapa menit berlalu. Akhirnya Pak Ridwan memecah keheningan. Syah, buka lagi dompet suami kamu. Sasha mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, pandangannya kosong. Kenapa, Pak? Tanyanya lirih. Percayalah, jawab Pak Ridwan lembut. Kamu perlu melihatnya sendiri. Dengan tangan gemetar, Sasha membuka tasnya dan menarik dompet kulit milik Raka. Dompet yang sejak tadi ia peluk seperti benda tak bernyawa. Padahal di dalamnya tersimpan awal dari mimpi buruk hidupnya. Ia membuka dompet itu perlahan. Kartu identitas, kartu kredit, uang tunai. Semuanya masih terlihat biasa. Namun saat Sasha menarik lembaran uang tunai di bagian tengah, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kertas yang terasa lebih tebal, terlipat rapi, terselip di antara uang. Sasha mengeluarkannya. Sebuah tiket pesawat. Ia membuka lipatannya. Tiket satu arah ke luar negeri. Bukan atas satu nama, melainkan 2. Raka dan Nadia. Tanggal keberangkatan, malam ini. Sasha menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya terasa sesak. Jadi, dia tidak butuh dompet ini, bisiknya. Pak Ridwan mengangguk pelan. Dia sudah pegang paspor dan tiketnya sendiri. Dompet ini sengaja ditinggalkan. Air mata Sasha jatuh membasahi tiket itu. Namun belum selesai. Di balik tiket itu, masih ada satu lembar kertas lain. Sasha menariknya dengan tangan yang semakin gemetar. Begitu ia membaca judul di bagian atas dokumen itu, seluruh tubuhnya terasa dingin. Polis asuransi jiwa. Atas nama, Sasha. Nilai pertanggungan, miliaran rupiah. Ahli waris tunggal, Raka. Tanggal persetujuan, 1 minggu lalu. Sasha tidak mampu berkata apa-apa. Otaknya seperti berhenti bekerja. Semua potongan cerita menyatu dalam satu garis lurus yang mengerikan. Dompet yang tertinggal. Taksi malam hari. Pembunuh bayaran. Tiket satu arah. Asuransi jiwa.
Jika Sasha turun tadi, jika ia diculik dan dibunuh, Raka akan melaporkan Sasha hilang. Menangis di depan polisi. Menunggu beberapa waktu. Lalu mencairkan uang asuransi itu. Dan hidup mewah bersama Nadia di luar negeri. Sasha menunduk. Napasnya terengah. Tubuhnya gemetar hebat. Keji, bisiknya. Dia mau membunuh aku. Pak Ridwan mengangguk pelan. Bukan hanya membunuh, katanya tenang namun tegas. Dia sudah menyusun semuanya agar terlihat rapi dan bersih. Sasha memejamkan mata. Rasa sakit di dadanya kini bukan lagi sekadar luka. Itu penghancuran total. Namun di balik rasa hancur itu, perlahan muncul sesuatu yang baru. Bukan tangis. Bukan histeria. Melainkan kesadaran. Sasha menghapus air matanya dengan punggung tangan. Gerakannya kasar. Tidak lagi lembut seperti sebelumnya. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela mobil. Wajah seorang wanita yang selama ini penurut. Percaya. Mudah diyakinkan. Wajah itu kini terasa asing. Sasha menoleh ke depan, menatap Pak Ridwan dari spion. Pak, suaranya sudah tidak bergetar lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pak Ridwan tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang sudah lama bersiap menghadapi perang. Raka belum tahu kamu melihat semua ini, katanya. Bagi dia, rencananya malam ini gagal karena razia polisi. Dia pikir kamu tidak pernah sampai ke bandara. Pak Ridwan melirik Sasha. Ini keuntungan terbesar kamu. Sasha terdiam, mencerna. Kamu masih dianggap polos. Masih dianggap tidak tahu apa-apa. Kita manfaatkan itu. Mobil terus melaju, membelah jalan tol yang sepi. Langkah pertama, lanjut Pak Ridwan, kita pulang. Kamu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kita biarkan dia merasa aman. Sasha menarik napas panjang. Aman palsu, katanya pelan. Pak Ridwan mengangguk. Malam ini, katanya, Sasha yang lama sudah mati di bandara. Sasha memejamkan mata sejenak. Saat ia membukanya kembali, sorot matanya berubah. Tidak ada lagi kepanikan. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah tekad dingin. Dan Sasha yang baru, katanya pelan namun tegas, akan membuat mereka membayar semuanya. Pak Ridwan tersenyum tipis. Di dalam mobil itu, di tengah malam yang sunyi, sebuah rencana besar mulai lahir. Mobil sedan hitam melambat ketika memasuki kawasan perumahan tempat Sasha tinggal. Jam di dashboard menunjukkan lewat pukul 3 dini hari. Lingkungan sekitar sunyi, sebagian besar rumah sudah gelap, hanya lampu pos satpam yang masih menyala redup. Pak Ridwan mematikan lampu utama mobil beberapa puluh meter sebelum gerbang rumah Sasha. Kita tidak boleh menarik perhatian, katanya pelan. Semakin sepi, semakin baik. Sasha mengangguk. Tangannya kini sudah tidak gemetar seperti sebelumnya. Jantungnya masih berdetak cepat, tapi pikirannya terasa jernih, dingin dan terkontrol. Mobil berhenti agak jauh dari rumah. Mulai dari sini, ujar Pak Ridwan. Kamu jalan pelan-pelan. Anggap rumahmu panggung sandiwara. Sebelum Sasha turun, Pak Ridwan mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku jasnya. Bentuknya seukuran kancing baju, nyaris tak mencolok. Ini alat penyadap suara, katanya. Teknologinya canggih. Letakkan di tempat yang sering Raka pakai untuk menelepon, tapi jangan mencurigakan. Sasha menerima benda kecil itu. Beratnya nyaris tak terasa, tapi maknanya sangat besar. Terima kasih, Pak, ucap Sasha mantap. Pak Ridwan menatapnya dengan bangga, seperti ayah yang melihat anaknya berdiri tegak setelah jatuh. Sasha turun dari mobil, menutup pintu perlahan, lalu berjalan mengendap menuju rumahnya sendiri. Rumah besar itu kini terasa asing. Sasha membuka pintu dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada bunyi engsel yang berderit. Begitu pintu tertutup, keheningan menyambutnya, keheningan yang menekan. Langkah pertama Sasha adalah ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu kecil, menyalakan keran, lalu membasuh wajahnya berkali-kali dengan air dingin. Air mengalir membasahi pipinya, mencampur sisa air mata dan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Sasha menatap dirinya di cermin. Wajah yang sama, namun sorot mata yang berbeda.
Wanita yang selama ini lembut, penurut, dan mudah percaya. Sudah tidak ada. Tenang, bisiknya pada bayangannya sendiri. Kamu bisa. Setelah merasa cukup stabil, Sasha mulai menata panggung sandiwara. Ia menuju ruang tengah sambil membawa dompet Raka. Ia berpikir cepat. Di mana tempat yang paling masuk akal dompet itu ditemukan? Tidak terlalu tersembunyi. Tidak terlalu mencolok. Akhirnya, ia menyelipkan dompet itu setengah terlihat di celah antara dudukan sofa dan sandaran tangan, seolah jatuh dari saku celana Raka saat ia duduk mengenakan sepatu. Sempurna. Sasha lalu menyalakan televisi dengan volume sangat rendah, membiarkan lampu ruang tengah tetap redup. Ia duduk di sofa, mengambil majalah, dan berpura-pura tertidur sambil menunggu. Waktu berjalan pelan. Sekitar pukul 3, suara mobil terdengar dari kejauhan. Jantung Sasha berdegup. Mobil berhenti di depan rumah. Suara pintu pagar dibuka terdengar jelas di keheningan malam. Langkah kaki tergesa menyusuri teras. Sasha segera memejamkan mata, mengatur napas, menjatuhkan majalah dari tangannya seolah terkejut saat terbangun. Pintu rumah terbuka kasar. Raka masuk. Penampilannya sedikit berantakan. Dasi longgar. Rambut tidak serapi biasanya. Wajahnya basah oleh keringat, bukan karena panik kehilangan dompet, melainkan karena ketakutan setelah melihat polisi di bandara. Sasha, panggilnya keras. Sasha pura-pura tersentak kaget. Raka? Suaranya dibuat serak khas orang baru bangun. Kamu kok pulang? Bukannya terbang jam 2? Raka terlihat tertegun sejenak. Matanya menyapu ruang tengah, memastikan Sasha benar-benar ada di rumah dan terlihat biasa saja. Lalu, dengan cepat, ia mengambil alih peran. Ia bercerita panjang lebar dengan wajah memelas. Baru sadar dompet hilang saat sudah di jalan tol, panik setengah mati, terpaksa putar balik, lalu terjebak macet karena kecelakaan truk. Sasha mendengarkan dengan ekspresi prihatin. Sesekali mengangguk, seolah ikut cemas. Padahal di dalam hatinya, setiap kata itu terasa seperti racun. Pasti capek banget, ujar Sasha lembut. Ya ampun. Aku juga sempat khawatir karena kamu nggak bisa dihubungi. Lalu, dengan gerakan sangat natural, Sasha menunjuk ke arah sofa. Mungkin dompet kamu jatuh di situ. Raka mengikuti arah telunjuk Sasha. Saat ia melihat ujung dompet kulitnya menyembul dari sela sofa, wajahnya berubah drastis. Lega, kaget, dan bingung. Raka segera mengambil dompet itu, membukanya, memeriksa isinya dengan cepat. Ia menghela napas panjang, lalu memeluk Sasha erat. Ya Allah, terima kasih, Sha. Kamu benar-benar istri terbaik. Sasha membalas pelukan itu, kaku. Di saat itu, hidungnya menangkap aroma yang sangat ia kenal. Parfum Nadia. Aroma manis itu menempel samar di kemeja Raka. Sasha menahan napas. Ia tidak mendorong, tidak menangis, tidak bereaksi. Ia hanya menunggu. Raka melepaskan pelukan, berkata ingin mandi dan istirahat. Katanya kepalanya pusing karena stres. Sasha mengangguk manis. Saat Raka naik ke kamar tidur, Sasha menatap punggungnya yang menaiki tangga. Di genggaman tangannya, alat penyadap pemberian Pak Ridwan terasa dingin. Sekarang, gumamnya dalam hati, permainan ini benar-benar dimulai. Malam itu, Raka tidur nyenyak. Ia mendengkur pelan di ranjang yang sama dengan Sasha, tubuhnya rileks, seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Dalam pikirannya, rencana jahatnya memang gagal di bandara, tapi tidak ada yang mencurigakan. Ia pulang dengan selamat. Dompetnya ditemukan. Istrinya tetap terlihat polos dan tidak tahu apa-apa. Ia merasa aman. Di sisi lain ranjang, Sasha terjaga. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Nafasnya teratur, tapi pikirannya bekerja cepat. Setiap suara kecil, tarikan napas Raka, gesekan kain spray, terasa tajam di telinganya. Begitu ia yakin Raka benar-benar tertidur, Sasha bergerak perlahan. Ia bangkit tanpa suara, mengambil ponsel dari meja samping ranjang, lalu keluar kamar dengan langkah sangat hati-hati. Di ruang kerja kecil di lantai bawah, Sasha duduk dan mengatur napasnya. Saat itulah ia teringat alat penyadap di genggamannya. Ia berpikir cepat. Jas bisa berganti.
Pakaian bisa dicuci. Ia butuh tempat yang selalu dibawa Raka kemanapun. Matanya tertuju pada tas kerja kulit Raka yang tergeletak di atas meja rias kamar. Tas itu hadiah ulang tahun dari Sasha setahun lalu. Raka tidak pernah pergi tanpa tas itu. Sasha membuka resleting kecil di bagian dalam tas, kompartemen yang jarang sekali dibuka. Dengan tangan cekatan, ia menyelipkan alat penyadap kecil itu ke sudut terdalam, menekannya agar tidak terlihat dan tidak mudah jatuh. Resleting ditutup kembali. Tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar dari kamar mandi. Sasha berbalik cepat. Raka keluar hanya dengan handuk melilit pinggang. Rambutnya basah. Sasha segera tersenyum manis, menyodorkan pakaian tidur yang sudah ia siapkan. Ganti dulu, nanti masuk angin, katanya lembut. Raka mencium kening Sasha singkat. Sama sekali tidak curiga. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama. Namun di antara mereka, tidak ada lagi kejujuran. Hanya dua dunia yang bertolak belakang. Subuh, suara kebenaran. Menjelang subuh, Sasha pura-pura bangun lebih dulu untuk ke dapur. Ia mengenakan earphone kecil yang terhubung ke aplikasi penyadap di ponselnya. Ia duduk di kursi dapur, jantungnya berdegup cepat. Beberapa detik, lalu terdengar getaran halus. Suara masuk. Raka sedang menelepon. Sasha menahan napas. Suara di seberang sana adalah suara wanita. Ia mengenalnya dengan sangat baik. Nadia. Percakapan itu tidak berisi kata-kata romantis. Tidak ada rayuan. Tidak ada tawa. Yang terdengar hanyalah kepanikan dan amarah. Raka memaki keadaan. Ia menyalahkan polisi yang merusak rencana mereka di bandara. Ia mengeluh tentang waktu yang semakin sempit. Lalu kalimat itu keluar. Gue dikejar hutang, Nat. Judi online gue udah jatuh tempo. 3 miliar. Besok. 3 miliar. Sasha memejamkan mata, menahan gemetar. Raka berteriak bahwa jika ia tidak membayar, penagih utang akan datang ke kantor dan rumah. Reputasinya sebagai pengusaha sukses akan hancur. Ia bisa dipenjara. Di ujung telepon, Nadia terdengar lebih dingin, lebih licik. Ia menyebut rencana cadangan. Brankas di rumah tua ayah Sasha. Gue yakin masih ada emas batangan sama sertifikat tanah yang belum atas nama siapapun. Raka menggeram frustrasi. Ia tidak tahu kode brankas itu. Nadia menyarankan agar Raka membujuk Sasha. Dengan cara apapun. Dengan hadiah. Dengan manipulasi. Dengan membuat Sasha lemah. Raka menyetujui. Aku pulang lebih awal nanti. Aku bawa sesuatu biar dia luluh. Sasha membuka mata. Dadanya bergetar, tapi kali ini bukan karena takut. Karena waspada. Hadiah beracun. Sore harinya, Raka benar-benar pulang lebih awal. Ia membawa seikat bunga mawar merah besar dan sebuah bungkusan kecil dari apotek. Sasha menyambutnya dengan senyum hangat yang sempurna. Ini vitamin impor, kata Raka lembut. Aku khawatir kamu kelihatan capek akhir-akhir ini. Sasha menerima botol itu, mengucapkan terima kasih dengan nada haru. Begitu Raka masuk kamar mandi, Sasha bergerak cepat. Ia memeriksa botol vitamin itu. Labelnya tampak normal, tapi segelnya tidak rapi. Seperti pernah dibuka lalu direkatkan kembali. Jantung Sasha berdegup keras. Ia menuangkan satu kapsul ke telapak tangannya. Warnanya sedikit berbeda. Ada serbuk putih halus di permukaannya. Malam itu, saat makan malam, Raka memperhatikan Sasha dengan sangat intens. Minum vitaminnya sekarang ya, katanya sambil tersenyum. Sasha mengangguk. Ia berdiri, berpura-pura mengambil air ke dapur. Di sana, ia membuang kapsul itu ke lubang wastafel, lalu menggantinya dengan permen mint yang bentuknya mirip. Ia kembali ke meja makan dan menelan permen itu di depan Raka. Raka tersenyum puas. Ia tidak tahu bahwa Sasha baru saja menyelamatkan nyawanya sendiri. Setiap hari berikutnya, Sasha membuang isi botol vitamin itu sedikit demi sedikit ke kloset, menyisakan botol kosong sebagai bukti bahwa ia rutin meminumnya. Namun hari demi hari berlalu, Sasha tidak jatuh sakit, tidak lemas, tidak pusing. Justru semakin segar. Raka mulai gelisah. Dan Sasha tahu. Saatnya menyerang balik. 3 hari berlalu sejak peristiwa vitamin.
3 hari di mana Sasha tampil semakin sehat, ceria, dan tenang. Ia bangun pagi, berolahraga ringan di taman, memasak sendiri, dan menyapa Raka dengan senyum hangat setiap hari. Sebaliknya, Raka justru semakin tertekan. Wajahnya terlihat kusam. Tidurnya tidak nyenyak. Ponselnya tak pernah berhenti bergetar oleh pesan-pesan ancaman dari penagih utang. Setiap kali ponsel itu bergetar, bahunya menegang, matanya gelisah. Sasha melihat semuanya. Dan ia tahu, saatnya memancing kesalahan fatal. Siang itu, Sasha menelepon Raka dengan suara ceria yang dibuat-buat. "Mas, malam ini kita makan malam spesial yuk," katanya lembut. "Sekalian syukuran karena dompet kamu ketemu." Raka terdiam sejenak di ujung telepon. Sasha melanjutkan, seolah tanpa beban. "Oh iya, aku juga kangen Nadia. Udah lama dia nggak main ke rumah. Aku undang dia sekalian ya." Di ujung sana, Raka terdiam lebih lama. Mengundang selingkuhan ke rumah istri sendiri adalah risiko besar. Tapi di sisi lain, ini kesempatan emas untuk menekan Sasha secara langsung. Akhirnya Raka setuju. "Ya, undang aja," jawabnya, nada suaranya dipaksakan santai. Sasha tersenyum tipis setelah menutup telepon. Umpan telah dilempar. Makan malam dimulai. Malam itu, rumah Sasha tampak berbeda. Meja makan ditata mewah. Lilin aromaterapi menyala. Piring porselen terbaik dikeluarkan. Steak wagyu tersaji sempurna. Sasha mengenakan gaun muslimah warna merah marun. Riasannya minimal, namun tegas. Aura pemilik rumah terpancar jelas. Bel pintu berbunyi. Raka membukakan pintu. Nadia masuk. Gaunnya ketat, mencolok. Senyumnya manis, palsu. Ia memeluk Sasha dengan gaya cipika-cipiki yang berlebihan. "Syah, kamu kelihatan makin cantik," katanya. Sasha membalas pelukan itu sambil tersenyum. Merasakan dinginnya pengkhianatan yang menempel di tubuh wanita itu. Makan malam dimulai. Percakapan ringan. Basa-basi. Tawa kecil yang terasa kaku. Raka dan Nadia sesekali bertukar pandang. Sasha pura-pura tidak melihat. Sampai akhirnya, Sasha meletakkan pisaunya perlahan. Ia menatap mereka berdua. "Aku mimpi aneh semalam," katanya pelan. Raka mengangkat alis. "Mimpi apa?" Sasha tersenyum samar. "Aku bermimpi tentang seorang wanita kaya," katanya. "Dia punya suami tampan, dan sahabat yang sangat ia percaya." Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. "Tapi di mimpiku," lanjut Sasha, "suami dan sahabat itu bersekongkol ingin membunuhnya demi hartanya." Raut wajah Nadia berubah. Garpu di tangannya berdenting jatuh ke piring. Raka tersedak. Ia terbatuk keras. Wajahnya memerah. Sasha melanjutkan ceritanya dengan detail yang terlalu akurat. Bandara. Pintu mobil terkunci. Racun. Vitamin. Wajah Nadia memucat. Raka menunduk. Napasnya memburu. Lalu Sasha tertawa kecil. "Lucu ya?" katanya ringan. "Mana mungkin hal sejahat itu terjadi di dunia nyata?" Kata-katanya seperti pisau tipis yang mengiris pelan. Belum sempat mereka bernapas lega, Sasha melanjutkan. "Mimpi itu bikin aku sadar. Hidup ini rapuh." Ia menatap Raka lurus. "Siang tadi aku ke notaris." Mata Raka membelalak. Sasha tersenyum. "Aku ubah surat wasiat." Ruangan menjadi sunyi total. "Kalau aku meninggal sebelum usia 60, lanjut Sasha pelan, "seluruh hartaku, rumah, tanah, deposito, perusahaan, akan disumbangkan 100% ke yayasan amal dan panti asuhan. Tidak 1 rupiah pun untuk keluarga. Tidak 1 rupiah pun untuk suami." Wajah Raka berubah abu-abu. Nadia seperti kehilangan napas. "Beramal itu mulia, kan?" tanya Sasha santai. Makan malam itu berubah menjadi neraka sunyi. Daging wagyu terasa seperti pasir di lidah mereka. Dan di sudut ruangan, kamera tersembunyi berkedip pelan. Malam setelah makan malam itu, Raka dan Nadia tidak tidur bareng sedetik pun. Mereka tidak pulang ke rumah masing-masing. Mereka berkumpul di apartemen rahasia Nadia. Tempat yang biasanya penuh tawa, kini berubah menjadi ruang kepanikan. Ponsel Raka terus berdering. Nomor-nomor asing.
Kode area luar negeri. Pesan masuk bertubi-tubi. Ancaman. Foto-foto mengerikan. Batas waktu pembayaran hutang judi online, 24 jam. Raka mondar-mandir di ruang tamu sempit itu. Rambutnya kusut. Matanya merah karena kurang tidur. Setiap tarikan napasnya terdengar kasar. Jika Sasha mati sekarang, wasiat amal itu akan aktif. Jika Sasha hidup, ia harus dipaksa. Tidak ada pilihan ketiga. Nadia duduk di sofa sambil merokok dengan tangan gemetar. Wajahnya berubah keras. Kita nggak bisa nunggu lagi, katanya tajam. Paksa dia. Raka berhenti berjalan. Matanya kosong, lalu mengeras. Kalau gitu, katanya pelan, kita pakai cara kotor. Rencana terakhir. Keesokan harinya, Raka tidak pulang. Ia mengirim pesan singkat pada Sasha, mengatakan ada audit mendadak dan ia harus menginap di kantor. Padahal, sore itu ia bertemu 3 preman bayaran di sebuah warung kopi pinggiran kota. Tubuh mereka besar. Tatapan dingin. Tidak banyak bicara. Raka menjanjikan bayaran besar. Asal satu hal tercapai. Sasha menandatangani pembatalan wasiat dan surat kuasa aset. Sore menjelang malam, langit berubah jingga kelam. Sebuah mobil van berkaca gelap bergerak menuju rumah Sasha. Raka duduk di kursi depan. Nadia di sampingnya, memegang map dokumen. Para preman di belakang. Rumah Sasha tampak sunyi. Lampu teras mati. Tidak ada suara. Mobil Sasha masih terparkir di garasi. Dia di dalam. Gumam Raka. Ia membuka gerbang dengan kunci cadangan. Pintu rumah didobrak. Para preman menyebar. Ruang tamu. Dapur. Kamar bawah. Kosong. Raka dan Nadia naik ke lantai atas. Pintu kamar utama ditendang terbuka. Kosong. Lemari rapi. Tempat tidur tidak kusut. Sasha menghilang. Panik mulai merayap. Cari. Bentak Raka. Tidak ada siapa-siapa. Rumah besar itu benar-benar kosong. Raka mengamuk. Ia menendang meja, memecahkan vas bunga. Nafasnya memburu. Dia kabur, gumamnya. Kalau dia kabur, gue tamat. Tiba-tiba, laptop di ruang keluarga menyala sendiri. Semua orang tersentak. Di layar muncul panggilan video. Dan di sana, Sasha. Ia duduk tenang di ruangan asing. Jilbab hitam. Wajah datar. Tatapan dingin. Raka mendekat ke layar. Ah, di mana kamu? Sasha tersenyum tipis. Tenang, katanya. Aku cuma mau ngobrol. Ia menunjuk ikon kecil di layar. Live. Semua yang kalian lakukan di rumah ini, lanjut Sasha, sedang direkam. Dan bisa langsung dikirim ke polisi kapan saja. Raka pucat. Namun Sasha belum selesai. Aku tahu kamu butuh uang, katanya pelan. Aku tahu soal hutang judimu. Nadia menelan ludah. Sasha lalu melempar umpan terakhir. Aku masih punya harta cair. Emas dan uang tunai peninggalan ayahku. Tidak tercatat wasiat. Mata Raka berbinar. Di mana? Tanyanya cepat. Sasha menyebut satu lokasi. Gudang tua keluarga. Petunjuknya detail. Mesin nomor 7. Lantai beton. Kode kombinasi. Raka percaya. Ia menutup laptop kasar. Kita ke sana. Sekarang. Ia tidak tahu. Di balik kegelapan malam. Mobil Pak Ridwan sudah mengikuti dari jauh. Mobil van melaju kencang menembus malam. Raka menyetir seperti orang kesurupan. Lampu merah diterobos. Klakson kendaraan lain diabaikan. Di kepalanya hanya ada satu bayangan. Emas batangan dan kebebasan dari hutang. Nadia duduk di sampingnya, menggenggam ponsel berisi peta lokasi gudang. Tangannya gemetar, tapi matanya berbinar penuh harap. Di kursi belakang, 3 preman bayaran menyiapkan linggis, palu besar, dan sekop. Tidak ada yang bertanya. Mereka hanya menunggu perintah. Tidak ada yang sadar. Sebuah sedan hitam mengikuti dari kejauhan. Tanpa lampu mencolok, tanpa suara. Gudang yang terlupakan. 45 menit kemudian, mobil van berhenti di kawasan industri tua. Jalanan berlubang. Ilalang tinggi.
Bangunan kusam berdiri seperti bangkai raksasa yang ditinggalkan waktu. Gudang itu muncul di ujung jalan buntu. Gerbang besinya berkarat. Raka menabraknya. Rantai putus. Gerbang terbuka paksa. Mereka masuk ke halaman. Debu beterbangan saat pintu gudang didobrak. Bau apek dan kotoran tikus menyergap hidung. Suasana gelap gulita. Hanya diterangi senter besar Nadia. Ke belakang, perintah Raka. Langkah kaki mereka bergema di ruangan kosong. Akhirnya, mereka menemukan mesin pemintal tua nomor 7. Monster besi berkarat yang tertidur di bawah debu puluhan tahun. Di sini, kata Raka. Preman mulai menghantam lantai beton. Dentuman besi memecah malam. Keringat bercucuran. Nafas memburu. Keserakahan membuat mereka lupa lelah. Hingga, ujung sekop membentur sesuatu yang keras. Stop! Teriak Raka. Di dalam lubang sedalam hampir 1 meter, terlihat peti besi. Wajah Raka berubah. Nadia menjerit tertahan. Angkat! Dengan susah payah, peti besi itu diangkat ke permukaan. Raka membersihkan tanah di kunci kombinasi. Tangannya gemetar saat memutar angka. Tanggal pernikahan mereka, dibalik. Klik. Peti terbuka. Raka tersenyum lebar. Lalu membeku. Tidak ada emas. Tidak ada uang. Hanya kertas. Map-map dokumen. Foto-foto. Amplop putih di atasnya. Raka mengacak isi peti dengan panik. Nadia menjerit histeris. Salah satu preman mengambil kertas dan membaca. Itu bukti hutang judi online Raka. Rincian transfer ke Nadia. Foto-foto mereka di hotel, bandara, CCTV. Dan sebuah surat. Raka membuka amplop dengan tangan lemas. Harta yang kalian cari tidak ada di sini. Yang ada hanya bukti kejahatan kalian. Nikmatilah waktu kalian, karena polisi sedang dalam perjalanan. Kertas itu jatuh dari tangan Raka. Lampu, sirine, dan akhir. Tiba-tiba, lampu sorot menyala dari segala arah. Gudang itu terang benderang. Sirine polisi meraung. Suara megafon menggema. Gedung ini sudah dikepung. Jangan bergerak. Nadia menjerit. Para preman mencoba kabur. Terlambat. Pintu-pintu didobrak. Polisi bersenjata masuk dari segala sisi. Borgol berbunyi. Di tengah kekacauan itu, Raka dan Nadia saling menatap. Lalu mereka saling menyalahkan. Makian. Tamparan. Teriakan putus asa. Cinta terlarang itu hancur dalam hitungan detik. Saat keributan memuncak, barisan polisi membuka jalan. Langkah sepatu hak tinggi terdengar di lantai beton. Dari balik cahaya lampu sorot, Sasha masuk. Mantel krem panjang. Wajah tenang. Tatapan dingin. Raka berlutut. Menangis. Memohon. Nadia meraung. Sasha berhenti 3 meter dari mereka. Bandara itu, kata Sasha tenang, adalah kesempatan terakhir kalian. Ia mengangkat ponsel. Layar menunjukkan siaran langsung. Ribuan komentar. Semua sudah melihat, lanjutnya. Kalian tidak hanya kalah secara hukum, tapi juga secara sosial. Raka ambruk. Polisi menarik mereka pergi. Gudang tua itu perlahan kembali sunyi. Sirine menjauh. Mobil-mobil polisi meninggalkan lokasi satu persatu. Lampu sorot dimatikan. Yang tersisa hanya debu, peti besi kosong, dan kenangan pahit dari keserakahan yang runtuh. Sasha berdiri beberapa saat di depan gudang itu. Ia menatap peti besi terbuka, simbol pernikahannya. Dari luar terlihat kokoh, berharga, menjanjikan masa depan. Namun di dalamnya, kosong. Penuh kertas, penuh kebohongan. Pak Ridwan berdiri di sampingnya, setia seperti bayangan pelindung. Semua sudah selesai, Bu, ucapnya pelan. Sasha mengangguk. Tidak ada tangis. Tidak ada teriakan. Hanya kelegaan. 6 bulan kemudian. Proses hukum berjalan cepat. Bukti terlalu lengkap. Rekaman suara. CCTV bandara. Siaran langsung. Dokumen palsu. Pengakuan di gudang. Raka dan Nadia dijatuhi vonis maksimal. Percobaan pembunuhan berencana. Penipuan. Pemalsuan dokumen.
Penggelapan aset. Di balik jeruji, Raka kehilangan segalanya. Tidak ada jas mahal. Tidak ada penghormatan. Tidak ada rasa aman. Ia hidup dalam ketakutan. Bukan hanya karena hukum, tapi karena hutang-hutang lamanya yang mengejar hingga ke dalam penjara. Nadia pun tak lebih baik. Di penjara wanita, ia dijauhi. Dicemooh. Dibenci. Kecantikan yang dulu dibanggakan perlahan memudar, digantikan wajah keras yang ditempa penyesalan. Sementara itu, Sasha bangkit. Sasha merenovasi rumahnya dari nol. Setiap perabot yang mengingatkannya pada masa lalu diganti. Dinding dicat warna cerah. Udara rumah terasa hidup kembali. Ia mengambil alih penuh perusahaan peninggalan ayahnya. Pak Ridwan resmi menjadi kepala keamanan operasional. Sasha belajar cepat, tegas, tenang. Perusahaan berkembang pesat. Ia bukan lagi istri siapa-siapa. Ia adalah dirinya sendiri. Kembali ke bandara. Suatu pagi cerah, 6 bulan setelah malam kelam itu, Sasha berdiri di bandara internasional. Tempat yang sama. Pilar beton yang sama. Namun hatinya berbeda 180 derajat. Ia mengenakan gamis pastel sederhana. Koper kecil di tangannya. Pak Ridwan menemaninya sampai pintu keberangkatan. "Sudah siap, Bu Sasha?" Tanyanya hangat. "Siap," jawab Sasha mantap. "Umrah dan sedikit perjalanan. Aku butuh menutup bab lama." Ia menatap sekali lagi ke arah luar kaca bandara. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Hanya pelajaran. "Hidupku sekarang, tepat waktu," gumamnya pelan. Status penerbangannya di layar, on time. Sasha tersenyum. Ia melangkah masuk, meninggalkan masa lalu di belakangnya. Penutup gaya Tante Sasha. Kadang, keselamatan datang dari arah yang tak kita duga. Kadang, 5 menit terasa seperti neraka. Tapi justru di 5 menit itulah, Tuhan menyelamatkan kita. Dan membuka mata kita tentang siapa yang sebenarnya ada di sekitar kita. Jika malam itu Sasha turun dari taksi, cerita ini tidak akan pernah ada.